Selamat pagi anak-anak. Ya, apa kabar? Luar biasa ya anak-anak ya. Kita bersyukur karena kita masih diberkati, kita masih dijaga, dipelihara pada pagi hari ini. Sehingga kita masih bisa belajar bersama. Kita mau lanjut belajar. Untuk hari ini masih dengan tema binatang. Sedangkan subtema itu katak. Nah, kita mau belajar tentang katak. Bagaimana kehidupan katak, di mana katak tinggal, dan bagaimana proses perkembangbiakan dari katak. Namun sebelumnya, Ibu akan mengajak kita berdoa bersama-sama. Ikutin Ibu ya Nana ya. Kita mau belajar berdoa supaya kita bisa berdoa sendiri, khusus anak-anak di rumah ya. Kalau orang tua lagi sibuk kerja, dan anak-anak bisa berdoa sendiri di rumah. Oke anak-anak, kita mau berdoa. Tundukkan kepala, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur jika saat ini Tuhan masih melihara, menjaga, merawat kami, memberi kesehatan, kekuatan, sehingga kami boleh bertemu kembali dalam pelajaran kami, materi kami hari ini. Tuhan sertai, beri hikmat pengajaran juga anak-anak yang belajar. Biar Tuhan tambahkan hikmat, marifat, kepintaran kepada setiap anak-anak yang belajar pada hari ini. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan pelajaran kami dari awal pertengahan hingga akhir, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Oke anak-anak, kita mau belajar tentang katak. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan lagu tentang katak berikut ini dulu ya anak-anak ya. Oke. Rekata
kita sudah mendengarkan lagu tentang katak. Hari ini Ibu mau belajar tentang katak. Apa itu katak, anak-anak? Iya, katak adalah binatang amfibi yang prosesnya dari air ke darat. Iya, tapi bisa juga dia di air, bisa di darat. Katak juga hewan yang pemakan serangga seperti nyamuk, ya anak-anak ya, mungkin semut atau binatang-binatang lain seperti yang kita lihat hari-hari bahwa dia senang sekali menunggu nyamuk, makan nyamuk anak-anak ya, namanya pemakan serangga. Kalau serangga banyak ya anak-anak ya, jenis serangga ya banyak. Oke anak-anak, kita mau lihat proses katak. Kita mau buka buku paket kita, juga ada tentang proses katak dari telur ke dewasa. Kita buka buku paket kita di halaman 21 ya anak-anak ya. Nah, di halaman 21 itu ada gambar telur katak tentunya ya. Telur katak, ada cebong, ada juga katak. Setelah cebong, katak dewasa. Nah, sedangkan yang ini adalah katak dewasa. Ini katak muda, anak-anak. Habis kecebong katak muda, baru katak dewasa. Ya, anak-anak. Katak mulai bertelur. Bertelur di mana, anak-anak? Di pinggir-pinggir permukaan air yang ada tebingnya, anak-anak ya. Kenapa? Karena telur katak ini tidak bercangkang. Nah, telur katak ini lembut ya anak-anak ya. Tidak bercangkang itu berarti lembut, gampang rusak, apalagi terkena sinar matahari, gampang kering, seperti gel bentuknya. Kalau anak-anak pernah ada mainan jenis gel itu, nah yang direndam itulah seperti telur katak. Nah, gampang rusak ya anak-anak ya, nggak bisa terkena sinar matahari. Oleh sebab itu dia nolornya di pinggir-pinggir kali atau pinggir kolam di permukaan air, supaya jika dia menetas dia bisa langsung ke air. Kalau anak katak ini, anak katak yang baru netas itu hidupnya di air anak-anak nih, yang seperti ini ya. Nah, ini namanya kecebong. Iya, itu masih menggunakan pernapasan insang ini. Nanti dia melalui beberapa proses dia sehingga dia menjadi katak muda. Kalau kita mau melihat prosesnya anak-anak, ini katak muda ini. Nah, ini sudah mempunyai kaki. Kita perhatikan ya, ada banyak perubahan ya anak-anak ya, terutama kaki. Dia mulai tumbuh dari telur netas menjadi kecebong. Nah, kecebongnya masih netap di air menggunakan pernapasan insang. Sedangkan ini katak muda, dia udah mulai berubah. Nah, kita lihat perubahannya. Kalau di HP Ibu lihat ya, kita lihat perubahan katak ini seperti ini anak-anak. Nah, mulai muncul kakinya anak-anak ya, mulai muncul kakinya. Satu anak-anak ya, satu di belakang. Nah, maksudnya kaki di belakang ada dua ya anak-anak. Maksudnya dia muncul satu kali muncul dua kaki bagian belakang. Kemudian proses lagi muncul bagian depan. Nah, udah ada bagian depan nih anak-anak. Nih, bagian depannya udah ada anak-anak ya. Udah ada bagian depan kakinya. Kita mulai melihat di situ, dia mulai bulat bentuknya ya anak-anak ya. Ekornya mulai berkurang. Kakinya sudah bertambah jadi 4. Kemudian kita lihat lagi bentuk kepala. Kalau di sini kita lihat jelas ini ya anak-anak ya. Bentuk kepalanya masih beda ya sama yang ini ya. Yang ini matanya mulai
nongol. Berarti perubahannya dari kaki ke kepala. Dari kaki ke kepala, ini juga udah mulai proses pernapasan juga sudah hampir beda anak-anak. Dia udah mulai membentuk paru-paru, pernapasan baru yaitu menggunakan paru-paru. Iya, kaki sudah ada, kepala sudah beda anak-anak ya. Nah, mulutnya juga sudah beda karena dia bernapas melalui paru-paru. Kalau sudah menjadi katak muda dan ekornya mulai memendek, badan mulai besar. Sekarang kita mau melihat yang di sini anak-anak. Nih. Ya. Nah, dia mau mulai menuju katak dewasa. Kalau sudah menjadi katak dewasa, dia mulai berani naik ke atas, ke daratan anak-anak. Nih contohnya, masih ada ekornya ya anak-anak ya. Nah, walaupun dia udah bentuk katak dewasa, karena dia masih belum terlalu dewasa, ekornya masih ada. Nah, kalau dia sudah menjadi katak dewasa, sudah tidak ada ekornya seperti yang kita lihat di gambar kita. Sudah tidak ada ekornya. Nah, ini dia katak yang sudah dewasa anak-anak. Sudah tidak ada ekornya. Ya anak-anak ya. Itu proses berkembang biakan katak. Banyak anak-anak seru ya. Kalau anak-anak di dekat rumah ada katak, boleh perhatikan. Biasanya anak-anak tertarik ya melihat telur katak ya. Dari kecebong. Kecebong biasa anak-anak suka nyari kecebong walaupun dimarah sama mamanya, tapi dia tetap penasaran pengen ngelihat kecebong ya, atau yang disebut juga dengan berudu. Nah, itu anak-anak tentang katak yang bisa ibu jelaskan hari ini. Kira-kira anak-anak seru ya belajarnya. Bisa anak-anak perhatikan di rumah kalau ada katak ya anak-anak ya, apalagi kalau ada telurnya, bisa dilihat bentuknya seperti apa, bulat atau gerombolan atau sendiri-sendiri, bisa anak-anak lihat. Kalau kita melihat di sini bahwa telur katak itu gerombolan, dia berbentuk gel, lembut, mudah rusak. Oke anak-anak, hari ini sekalian kita mau melihat tugas kita hari ini anak-anak ya. Sebelum ibu menutup pelajaran kita hari ini, ibu mau ngasih tahu tugas kita hari ini, yaitu mengurutkan angka perkembangbiakan pada katak seperti yang udah ibu jelaskan tadi anak-anak ya. Betelur, netas jadi kecebong atau berudu, kemudian jadi katak muda, kemudian menjadi katak dewasa. Ada 4 proses di sini anak-anak ya, dari telur ke kecebong, dari kecebong ke katak muda, dari katak muda ke katak dewasa. Oke anak-anak, kiranya pelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Ibu akan mengakhiri pelajaran kita dan ibu akan menutup di dalam doa. Kita mau berdoa kembali, mengucap syukur buat pelajaran kita hari ini. Ibu akan pimpin dan anak-anak akan mengikuti. Tuhan Yesus, kami bersyukur di mana hari ini kami masih boleh melaksanakan pelajaran kami, terkhusus materi tentang katak Tuhan. Itu juga merupakan suatu ciptaan dan anugerah Tuhan yang Tuhan boleh perlihatkan kepada kami. Dan terlebih lagi kami mau belajar bersama anak-anak tentang kehidupan katak. Biarlah Tuhan sendiri senantiasa memampukan anak-anak untuk lebih dalam lagi menyelidiki pelajaran atau materi hari ini secara pribadi Tuhan. Bagi yang anak-anak yang merindukan, ingin melihat, bahwa Tuhan juga pimpin, menolong, baik orang tua yang membimbing, mengasuh, mendidik, mengajar di rumah. Tuhan juga memberi kemampuan, hikmat, kepintaran, juga Tuhan memberi kesehatan
biar kami boleh melewati hari-hari kami dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, selamat siang. Tuhan Yesus memberkati.